Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kita akan membahas penilaian akhir tahun Kimia kelas 10 semester 2. Ya, oke, ada di buku semuanya, silakan merapat ya. Terutama kelas 10 kita akan belajar bersama nomor 1 insya Allah sampai dengan nomor 30. Saya ambil dari buku Intan Pariwara, silakan kalian buka bukunya. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Langsung saja, nomor 1. Dodi melakukan percobaan uji daya hantar listrik menggunakan 3 jenis larutan. Pada beker X, lelehan asam klorida. Oke, asam klorida itu adalah senyawa kovalen polar. Ya, maka dalam bentuk lelehannya tidak bisa menghantarkan listrik. Ya, maka pada beker X nanti akan tidak bisa menghantarkan listrik ya, berarti nyalanya tidak ada, mati, gelembung dan gelembung gasnya juga tidak ada ya, tidak bisa menghantarkan listrik. Kita cek untuk beker, gelas beker Y ya. Asam klorida dalam air betul, kovalen polar larut dalam air, maka nanti akan terion. Karena terion, maka nanti menghantarkan listrik. Next, kita masuk ke beker gelas Z. Asam klorida ini adalah senyawa polar, dimasukkan ke dalam benzena yang sifatnya non-polar, maka asam klorida tidak terion. Karena tidak terion, maka dia tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi yang bisa menghantarkan listrik itu hanya beker gelas Y ya. Kita cek poin A, zat dalam beker X menghasilkan nyala lampu paling terang, salah. Larutan kekuatan daya hantar listrik, X lebih besar dari Y, salah, harusnya Y yang paling besar. Ketiga zat dalam gelas beker menghasilkan gelembung gas pada elektroda. Yang bisa menghasilkan gelembung pada elektroda itu adalah larutan yang bisa terion ya, maka salah. Dalam gelas beker Y menghasilkan nyala lampu redup dibandingkan Z, salah, harusnya Y yang lebih terang. Zat dalam gelas beker Y menghasilkan gelembung gas, sedangkan zat dalam gelas beker X tidak menghasilkan gelembung. Betul sekali, jawaban yang tepat adalah E. Kita masuk ke soal nomor 2. Jika konsentrasi larutan-larutan berikut adalah sama besar, larutan yang menghantarkan listrik paling baik, maka kamu carilah yang elektrolit kuat ya. Siapa elektrolit kuat? Ada asam kuat, ada basa kuat, dan ada garam. Oke, amonium hidroksida itu adalah NH4OH, ini adalah basa lemah. Kalium iodida itu adalah Ki, dia merupakan garam, maka dia elektrolit kuat dengan 2 ion ya, K-nya 1, I-nya 1. Asam etanoat ini adalah senyawa organik ya Dek, nanti kalian ketemu di kelas 3. Ini asam karboksilat, senyawa organik tidak bisa menghantarkan listrik. Asam sulfat itu adalah H2SO4 merupakan asam kuat, terdapat 3 ion di sini, hanya 2 SO4-nya 1. Propanol ini adalah senyawa organik ya, senyawa alkohol tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi yang paling kuat, kamu cari yang elektrolit kuat dan ionnya yang paling banyak. Oke guys, kita masuk ke soal nomor 3. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa, kita lihat ada senyawa HF dan senyawa KF, 0,1 M, 0,1 M. HF ini kovalen ya, KF ini ionik, ya betul. Nyala lampunya ternyata ini redup ya, karena HF itu adalah asam lemah. Karena asam lemah, maka HF itu adalah elektrolit lemah. Oke. Sedangkan KF ini adalah senyawa garam ya. Karena garam maka termasuk elektrolit kuat. Oke. Mudah larut dalam air betul karena kovalen polar. Mudah larut dalam air betul karena dia senyawa ion. Poin A, kedua senyawa tersebut terionisasi sebagian. Salah, yang sebagian itu hanya HF. Sedangkan KF terionisasi sempurna karena KF adalah elektrolit kuat. Senyawa yang mudah larut dalam air bersifat elektrolit kuat. Ya, kalau yang
tidak kuat itu juga bisa larut ya dalam air asalkan dia kovalen polar. Maka ini tidak pasti. Semua larutan senyawa fluorida merupakan elektrolit lemah. Belum tentu ya. Kf itu kan juga senyawa fluorida, tetapi Kf berupa garam, maka dia elektrolit kuat. Ya, salah juga. Poin D, jumlah ion dalam larutan Kf lebih banyak daripada Hf. Ya, betul ya. Di sini baik Kf maupun Hf itu terionisasinya menjadi 2 ion ya. Tetapi Kf ini adalah elektrolit kuat, maka terionisasi sempurna. Jadi jumlah ionnya lebih banyak daripada Hf yang terionisasi sebagian. Ya, poin E, coba kita lihat daya hantar listrik Hf lebih baik daripada Kf, salah ya. Lebih kuat Kf di sini. Next, kita masuk ke soal nomor 4. Kristal barium klorida tidak dapat menghantarkan listrik. Barium klorida, BaCl2, ini adalah garam. Garam yang bersifat ionik ya. Nah, ke semua begini ya, baik kovalen maupun ionik, kalau dalam bentuk kristal atau padatannya itu tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, tetapi dalam bentuk larutannya itu bisa menghantarkan listrik. Kenapa? Begitu ya. Poin A, barium klorida merupakan senyawa kovalen polar. Tidak ya. Ini adalah senyawa ionik karena di dalamnya terdapat Ba, logam, Cl, non-logam. Jika ada logam ketemu non-logam, maka senyawa ion. Barium klorida bersifat isolator. Tidak ya, karena di dalam air mereka menghantarkan listrik. Kristal barium klorida mempunyai ion-ion yang bergerak bebas, tidak dalam bentuk kristalnya, tetapi dalam bentuk lelehan dan larutannya. Salah ya. Dalam bentuk larutan, barium klorida menyerap ion positif dan ion negatif dari air. Tidak. Harusnya alasannya itu dalam bentuk larutan, ion-ionnya bergerak bebas. Itu harusnya alasannya yang tepat ya. Kita lihat poin E. Ion-ion dalam kristal barium klorida tidak dapat bergerak bebas, sedangkan ion dalam larutannya dapat bergerak bebas. Tepat sekali. Kita masuk ke soal nomor 5. Atom bergaris bawah berikut mempunyai bilangan oksidasi paling tinggi. Kita sudah masuk ke bab redoks ya. Oke, C60 ini adalah unsur bebas, maka biloksnya adalah 0. Biloksnya itu 0 ya. SiO2, saya buat di sini ya D. Ada SiO3, maaf. Nah, di sini O itu min 2. Min 2 kalikan 3 itu min 6. Min 6 tambah berapa biar min 2? Plus 4. Maka biloksnya Si di sini plus 4. Kita masuk ke poin C. C2O4 2 min. Oke guys. Di sini O itu min 2 ya. Min 2 kalikan 4 itu min 8. Min 8 tambah berapa biar min 2? Plus 6. Oke. Kita masuk ke Mg3N2 ya, poin D. Yang dicari itu N-nya ya. Oke. Mg itu golongan 2, maka plus 2. Plus 2 kalikan 3, maka plus 6. Maka plus 6 tambah berapa biar 0 ya. Ini namanya senyawa netral, maka muatannya 0, itu min 6. Min 6 dibagi 2. Maka N di sini adalah min 3. Kita masuk ke poin E, NH4OH. Ditanya biloksnya N. OH itu satu kesatuan boleh min 1, H itu plus 1 kalikan 4 itu plus 4. Plus 4 ditambah min 1 itu adalah plus 3. Maka N di sini adalah min 3. Jadi manakah biloks yang paling tinggi? Jawabannya adalah C. Begitu ya. Kita masuk ke soal nomor 6. Disajikan beberapa spesies kimia berikut, pasangan spesies yang mempunyai atom oksigen dengan bilangan oksidasi yang sama. Kita fokus ke biloksnya oksigen ya. Ini adalah unsur bebas, maka nanti biloksnya adalah 0. Ini juga unsur bebas, maka biloksnya adalah 0. Kita akan mencari pada H2O2. H itu adalah plus 1 ya. Plus 1 kalikan 2, maka plus 2. Maka sini jadi min 2 bagi 2. Min 1. Di sini oksigennya, biloksnya min 1. Lalu ada MgO. Mg itu golongan 2, maka plus 2. O-nya jadi min 2.
maka di sini biloxnya oksigen -2. Nah, selanjutnya ada KO2. Nah, K itu golongan 1, maka +1, maka sini jadi -1 dibagi 2. Di sini biloxnya adalah -1/2. Jadi bilox yang sama yaitu oksigen dan ozon ya. Jawabannya 1 dan 4. B. Reaksi kalsium tiosulfat, mana kalsium tiosulfat ini ya D, dengan asam bromida menghasilkan belerang. Sesuai dengan persamaan reaksi, zat yang mengalami reaksi disproporsionasi. Disproporsionasi adalah apabila satu zat atau satu unsur dalam zat tersebut mengalami kenaikan bilox dan penurunan bilox. Ya, maka di sini yang kita lihat yang di ruas kiri, maka dari sini kita lihat ya, yang di ruas kiri itu keluar 1 kali yaitu sulfur, di kanan sulfurnya keluar 2 kali. Nah, inilah ciri-ciri disproporsionasi. Saya fokus aja ke K2S2O3 menjadi S dan SO2. Di sini S ke S ya, lalu sini S ke S. Oke guys, O itu -2 ya, -2 kalikan 3 itu -6. Ini jadi +2, kan jadi +4 ya, dibagi 2 maka +2. Gitu yuk guys, di sini unsur bebas. Ini kan 2 kalikan -2 itu adalah -4, maka S di sini +4. Ya, jadi yang mengalami perubahan bilox di sini adalah belerang, ya, maka ini salah. Oke, bilangan oksidasinya berubah dari +2 menjadi 0 dan 4. Tepat sekali jawabannya adalah A. Kita masuk ke soal nomor 8. Reaksi redoks berikut yang mempunyai oksidator berupa gas oksigen. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi, ya deh. Yang mengalami reduksi. Nah, reduksi itu biloxnya turun. Nah, mintanya oksigen nih, kita fokus ke oksigen aja ya. Untuk poin A, penjabarannya, maka CO2 menjadi O2. Kita fokus ke oksigen saja. Di sini ada 0 biloxnya. Jadi di sini itu adalah +4, maka sini -4. -4 dibagi 2, maka -2. -2 ke 0 mengalami oksidasi. Salah ya. Kita sedang mencari oksigen yang mengalami reduksi, yang biloxnya turun. Kita lanjut ya ke poin B. Ada KO2 menjadi O2. Kita fokus ke oksigen. Ini 0 ya, D. K itu +1, maka sini -1. -1 bagi 2, -1/2. -1/2 ke 0 juga mengalami oksidasi. Salah. Kita masuk ke poin C. Ada O2 menjadi OF2. Oke guys. Ini adalah 0 biloxnya. Di sini berapa? F itu -1 kalikan 2 itu adalah -2. Maka nanti oksigennya adalah +2, mengalami oksidasi kembali. Ya, kita masuk ke poin D. Yang oksigen itu ini ya. Ya, berarti oksigen menjadi H2O. Kita fokus ke oksigen. Nah, seperti ini. Oksigen itu biloxnya adalah 0. H itu adalah +1 kalikan 2, maka +2, maka di sini oksigennya -2. Oke guys, 0 ke -2 mengalami apa? Mengalami reduksi sesuai yang ditanya. Maka di sini oksigennya bersifat oksidator. Paham ya? Kita masuk ke soal nomor 9. Ciri-ciri reaksi oksidasi pada tabel berikut yang benar adalah ya, oksidasi. Kita mulai dari sifat tentang oksigen. Oksidasi adalah zat yang menyerap oksigen. Karena reaksinya menyerap oksigen, maka oksigennya akan bertambah. Nah, ya. Kita cari yang oksigennya bertambah. Nah, ini ya. Ya, maka ini salah. Next, tentang elektron. Oksidasi adalah suatu reaksi yang melepas elektron. Karena melepas elektron, maka unsur tersebut kekurangan elektron. Ya.
elektronnya berkurang karena dilepas. Kita cari yang elektronnya berkurang. Nah, seperti ini. Maka ini salah. Ya. Lanjut tentang Bilox. Reaksi oksidasi adalah suatu reaksi yang melibatkan Biloxnya naik atau bertambah ya. Kita cari yang Biloxnya bertambah. Ya, ini ya dua-duanya. Nah, sekarang kita masuk ke hidrogen. Ya, hidrogen itu kebalikannya oksigen. Kalau oksigennya nanti bertambah, maka hidrogennya jadi berkurang. Ya, jawabannya adalah D. Yuk kita masuk ke soal nomor 10. Perhatikan reaksi berikut PbO ditambah H2 dan seterusnya. Spesi yang bertindak sebagai oksidator dan hasil oksidasi. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi, ya. Zat yang mengalami reduksi. Oke. Saya akan buat di sini PbO yang bukan PbO2 ya, ditambah dengan H2 menghasilkan Pb dan H2O. Nanti PB menjadi Pb ya. Nah, di sini adalah unsur bebas. O itu adalah min 2, maka nanti sini plus 2. 2 ke 0 mengalami apa, D? 2 ke 0 mengalami reduksi. Lalu kita mencari H2 menjadi H2 ya. Di sini H2 adalah unsur bebas yaitu 0. Kita akan cek di sini min 2, maka sini plus 2 dibagi 2, H-nya di sini plus 1. 0 ke 1 mengalami oksidasi. Ya, jadi manakah yang bersifat sebagai oksidator yang mengalami reduksi? Yang mengalami reduksi itu adalah PbO. Ya, berarti oksidatornya adalah PbO. Lalu, manakah yang merupakan hasil oksidasi? Inilah hasil oksidasinya ya. Hasil oksidasinya adalah H2O. Jawabannya adalah E. Lanjut ya. Kalsium bikarbonat itu adalah CaHCO3. 2 kali. Ya, ini ya. Ini adalah kalsium bikarbonat. Terus apa lagi? Asam kromat. Asam kromat itu adalah H2CrO4. Oh ya, berturut-turut ya. Ya udah kita langsung aja ya. Ini namanya bukan kalsium tapi kalium. Salah ya, Dek. Ini betul kalsium bikarbonat tapi salah ya karena kayak gini, Dek. Kalsium itu kan 2+. Bikarbonat itu min 1. Kalau membuat senyawa tuh disilang. Sini 1. Sini jadi 2. Jadinya CaHCO3 2 kali ya. Ini maka salah. K2. Ini K itu kalium ya, bukan kalsium. Salah. Ini betul. Ini betul untuk kalsium bikarbonatnya. Nah, tapi ini yang asam kromat yang mintanya ya. Yang asam kromat itu adalah poin D. Kalau ini namanya asam dikromat. Ya, beda ya. Beda nama ya. Ini Cr2O7. Oke guys, jawabannya yang tepat adalah D. Nomor 12, perhatikan reaksi berikut ya. Harga ACD. Oke, saya akan setarakan. Diketahui ada C4H10 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Ini adalah suatu reaksi pembakaran. Jangan lupa ya, kalau reaksi pembakaran itu urutannya adalah CHO. Samakan dulu C habis CH, setelah H itu adalah O. C-nya 4, saya masukkan sini 4, begitu. H-nya 10, ya wes saya masukkan sini 5. Ya, oksigennya dari sisi kanan dulu, oksigennya jangan lupa. Oksigen yang kanan berapa? 4 kalikan 2, 8. 5 dikalikan 1 adalah 5. 8 ditambah 5 itu 13. Nah, maka di ruas kiri itu juga wajib 13. Saya masukkan 13/2. Karena 13/2 dikalikan 2 kan 13. Nah, karena ini ada pecahan ya, maka boleh kalian semua kalikan 2. Maka menjadi sini koefisiennya 2. Sini jadi 13. 2 kalikan 4, 8. 2 kalikan 5, 10. Ya, inilah
A, inilah B, inilah C, inilah D. Yang ditanya A, C, D. A, C, D. 2, 8, 10. Gak ada ya, Dek? Oke, tanda tanya ya saya ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Kita masuk aja ya ke soal nomor 13. Disajikan beberapa senyawa berikut. Pasangan senyawa dengan rumus kimia yang tepat. Oke. ZnNO3. Zn itu biloxnya 2+ ya. Harusnya Zn2+ ditambah NO3-. Kita silang ya, Dek. Yang namanya muatannya itu harus kita silang. Sini jadi 1, sini jadi 2. Jadi harusnya senyawa yang benar adalah ZnNO3 2 kali. Ya, begitu. Lalu saya akan masuk ke poin 2 di sini ya. Ada Ca2O. Apakah betul? Ca itu adalah golongan 2, maka 2+. O itu golongan 6, maka min 2. Logo sama-sama 2. Kita boleh coret, maka yang benar kalsium oksida itu seperti ini. CaO. Ya, salah. Salah. Kita masuk ke Kf2. K itu adalah +1, F itu golongan 7, maka min 1. Yo, sama-sama 1, kita coret saja, maka senyawa yang tepat adalah Kf. Ya udah jawabannya 4 dan 5 ya. Kita akan cek poin keempat. H itu adalah H+, fosfat itu PO4 3-. Kita silang ya, sini 3, sini jadi 1. Maka senyawa yang benar H3PO4. Asam fosfat. Next kita masuk Al2O3. Apakah betul? Al itu golongan 3, maka 3+, O itu golongan 6, maka 2-. Lalu kita silang seperti itu, deh. 2-nya ke sini, 3-nya ke sini. Maka senyawa yang terbentuk Al2O3. Betul ya? Jawabannya 4 dan 5. 14. Gas amoniak. Amoniak itu NH3 ya. Direaksikan dengan gas oksigen akan menghasilkan, saya kan buat dulu ya, amoniak itu adalah NH3, direaksikan dengan oksigen, akan menghasilkan gas nitrogen monoksida. Nitrogen monoksida tuh seperti ini ya, Dek. Nitrogennya 1, monoksidanya 1, berarti oksigennya 1, ya. Dan uap air itu adalah H2O, ditambah dengan H2O. Persamaan reaksi yang tepat. Oke, ini ya yang tepat ya. Kita setarakan, saya masukkan sini koefisiennya 2, N-nya 2, maka ruas kanan juga wajib 2. Kita lihat H-nya ada 6, maka saya masukkan sini 3, agar H-nya 6. Oksigennya coba 2, oksigennya 2 ya. 3 kalikan 1, 3. Berarti oksigennya ruas kanan 5. Berarti ruas kiri wajib 5. Maka saya buat oksigen di sini 5/2. Ya, biar 5/2 dikalikan 2 kan 5. Sama-sama 5. Insya Allah semuanya sudah setara ya. Ini bilang salah. 2NH3, 2NH3, 2NH3 ditambah dengan 5/2. Berarti ini salah. Menghasilkan 2NO dan 3H2O. Oke, ini ada uap ya. Uap itu artinya fasenya gas. Ya, maka yang benar ini ya, Dek, maksudnya ya. Kita masuk ke soal nomor 15. Pernyataan yang tepat mengenai senyawa-senyawa tersebut. Amonium oksalat. Amonium oksalat itu seperti apa? NH4+ itu amonium. Oksalat itu C2O4 2-. Kita silang, maka senyawanya menjadi NH42C2O4 ya. 2-nya ke sini, 1-nya ke sini, begitu deh. Oke, jadi ada berapa ion di sini? NH4-nya ada 2, C2O4-nya ada 1. Maka 3 ion. Ya. Selanjutnya nomor 2, itu ada aluminium. Aluminium itu adalah Al3+, tiosulfat itu H2O3 2-. Kita silang ya, maka menjadi Al2S2O3 3. Ya, jadi 2-nya ke sini, 3-nya ke sini.
Ya, ada berapa ion di sini? Aluminiumnya ada 2, tiosulfatnya ada 3. Jadi ada 5 ion. Begitu guys. Lanjut saya masuk ke poin ketiga. Natrium itu adalah Na+, sedangkan perklorat itu adalah ClO4 nih. Maka membentuk NaClO4. Ya guys, berapa ion? Ada 2 ion. Ya, Na-nya 1, ClO4-nya 1. Next, kita masuk ke nomor 4, besi 3. Kita ikutin, besi mintanya biloxnya 3. Fosfat itu adalah PO4 3-. Oh, ternyata sama-sama 3, maka boleh dicoret, maka menjadi FePO4. Ada 2 ion. Fe-nya 1, PO4-nya 1. Oke ya. Pernyataan yang benar mengenai senyawa-senyawa tersebut. Senyawa 2 mengandung 4 ion. Salah, harusnya 5 ion. Senyawa 3 mengandung kation poliatom. Senyawa 3 tuh ini namanya kation, ini anion. Kationnya itu monoatom, Na doang. Justru nanti anionnya ini yang poliatom. Begitu ya guys. Maka poin mana tadi ya? Poin B salah. Senyawa 1 mengandung 1 kation. Mana senyawa 1 ini? Mengandung 1 kation. Salah, ini kationnya adalah NH4+ ya, harusnya 2. Anionnya 1. Ya. Harusnya 2 kation, 1 anion. Kebalik. Lanjut, jumlah ion pada senyawa 3. Senyawa 3 jumlah ionnya ada 2. Lebih banyak dari senyawa 2. Senyawa 2 tuh 5. Enggak ya. Senyawa 2 di sini ionnya yang paling banyak. Senyawa 4. Senyawa 4 itu mana? Ini senyawa 4. Mempunyai jumlah ion yang sama dengan senyawa 3. Senyawa 3. Betul ya, Dek? Jawabannya itu adalah E. Nomor 16. MnO2 dan seterusnya ya, belum setara ya. Saya akan buat di sini. Ada MnO2 ditambah dengan HCl menghasilkan MnCl2, H2O dan Cl2. Ya, langkahnya bagaimana? Yuk kita setarakan ya. Di sini Cl-nya 2 ditambah 2 maka 4 ya. Maka saya buat sini koefisiennya 4 agar Cl-nya itu ada 4 juga ya. Lalu kita lihat H-nya ada 4, maka saya masukkan sini koefisiennya 2. 2 kalikan 2 kan udah 4 ya. Mn-nya 1, Mn-nya 1. Oksigennya ruas kanan 2, di ruas kiri juga 2. Oke guys, sudah setara. Pada reaksi setara, koefisien HCl sama dengan Cl2. HCl itu 4 ya, koefisiennya ya. Cl2 koefisiennya 1, maka tidak sama. Seluruh spesies yang terlibat dalam reaksi merupakan senyawa biner. Ya, kita akan bahas nanti ya. Selanjutnya, mangan 4 oksida, itu adalah MnO2. Apakah bertindak sebagai produk? Tidak ya, ini sebagai reaktan atau pereaksi. Salah satu senyawa pereaksinya adalah asam klorat. Bukan ya, bukan asam klorat. Ini pereaksinya itu ada mangan 4 oksida sama asam klorida. Inilah bagian pereaksinya. Pereaksi ya. Kalau yang di sisi kanan namanya produk. Ya, bukan asam klorat tetapi asam klorida. HCl merupakan senyawa asam, betul sekali. Jadi yang tepat adalah poin E. Kita masuk ke nomor 17. Di antara persamaan reaksi berikut yang sudah setara. Kalau yang sudah setara berarti kamu carilah yang ruas kiri jumlahnya dengan ruas kanan untuk setiap unsurnya. Contoh ya, untuk poin A, di sini Al-nya 1, ruas kiri di ruas kanan Al-nya 2, nggak setara. Kita lihat di sini Mg-nya 1, Mg-nya 1, betul. Cl-nya di ruas kiri 1, di ruas kanan Cl-nya 2, salah. Gitu ya guys. Di ruas kiri Cu-nya 1, di ruas kanan Cu-nya 2. Salah. Di ruas kiri Ca-nya 1, di ruas kanan Ca-nya 1. Lalu di ruas kiri C-nya ada 2, di ruas kanan juga ada 2. Kita ke O ya, oksigennya ada 2, oksigennya juga ada 2. H-nya 4,
kanan juga ada 4. Sudah setara poin D ya. Poin E coba salah di mana? Saya bisa lihat langsung ya di sini 4 ya. N-nya ada 4, ruas kiri N-nya 1. Udah itu aja cukup mewakili kesalahannya ya. Ya, lanjut. Nomor 18. Apa ini? Berikut yang tergolong senyawa okso. Senyawa okso itu apa ya, Dek? Senyawa okso itu biasanya membentuk asam okso ya, oksi. Yaitu suatu senyawa yang terdiri atas non-logam. Jadi ada non-logam ya, bisa mengandung H, O ya, dan paling sedikit satu unsur lainnya. Biasanya non-logam, berarti H, O, dan non-logam. Begitu ya guys. Oke, maka kita bisa melihat ya sesuai dengan syarat-syaratnya. Yang tepat itu adalah poin E ya, H2SO4. Itu salah satu senyawa okso ya, berupa asam okso. Asam sulfat, asam fosfat, begitu ya. Asam nitrat, dan sebagainya. Asam oksalat itu juga senyawa okso. Oke guys, kita masuk ke soal nomor 19. Ini sudah masuk ke stoikiometri. Insya Allah saya akan bahas untuk part selanjutnya aja ya. Karena ini materinya lumayan menghitung-menghitung gitu ya. Oke. Terima kasih perhatiannya, semangat belajarnya ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.